Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afel Farisi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan decision tree untuk prediksi kelangsungan hidup pasien kanker paru-paru. Pertama, pendahuluannya. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling mematikan di dunia. Faktor risiko utama meliputi perokok, paparan polusi udara, faktor genetik, serta paparan bahan berbahaya seperti asbestos dan silika. Deteksi dini sangat penting agar pengobatan dapat dilakukan lebih efektif dan meningkatkan peluang bertahan hidup pasien. Lalu yang kedua, penjelasan datasetnya. Dataset yang saya pakai yaitu Lung Cancer Trend Statistic.csv yang berisi 3000 data pasien dengan 24 kolom yang mencakup itu demografi, usia, gender, wilayah pendidikan dan penghasilan. Lalu yang kedua, faktor risiko, status merokok, paparan asap rokok, aktivitas fisik, indeks massa tubuh dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hasil diagnosis yang merupakan tahap kanker dan status kelangsungan hidup atau target prediksinya. Target yang akan kita prediksi adalah kolom survival status dengan dua label alive dan disease. Berikut adalah kode program dan penjelasannya. Pertama, untuk preparation, jadi kita akan membuat dataset dan melakukan encoding split data, lalu di training melatih model decision tree, dan testing menghasilkan prediksi dari modelnya. Jadi program utama itu memanggil semua fungsi di atas dan menampilkan hasilnya. Oke, jadi yang pertama kodenya sudah saya masukkan ke sini. Jadi yang pertama kita akan mengimport library-nya dulu. Ada pandas, sklearn. Lalu setelah itu kita akan preparation. Jadi preparation ini untuk membaca dataset dari field CSV dan menyiapkan fitur dan label untuk proses pelatihan dan pengujian. Lalu kita akan menggunakan label encoder untuk mengubah data kategori menjadi angka agar bisa dibaca oleh model machine learning. Kemudian data kita split menjadi training dan testing menggunakan train, test. Setelah itu di sini kita akan membuat fungsi training yaitu untuk melatih model decision tree-nya. Kita menggunakan library sklearn tree yang untuk membuat objek decision tree classifier, lalu kita latih model tersebut dengan data training. Setelah itu kita akan membuat fungsi testing. Setelah model dilatih, kita lakukan prediksi pada data tes menggunakan fungsi testing ini. Fungsi ini akan mengembalikan label prediksi untuk setiap data pada data uji. Setelah itu kita akan memanggil fungsi di program utamanya. Fungsi di bagian ini kita menjalankan semua fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita mulai dari persiapan data, lalu pelatihan model, dan akhirnya prediksi. Setelah itu kita akan mengevaluasi modelnya. Setelah mendapatkan hasil prediksi, kita evaluasi model menggunakan accuracy score dan classification report. Di sini kita bisa lihat seberapa baik model kita mengenali pasien yang hidup dan yang meninggal. Nah, berikut adalah hasil dan implementasinya. Akurasinya itu yaitu mencapai 0,7 atau 70%. Lalu precision class decision 0,11. Recall class decisionnya 0,13. Meskipun akurasinya cukup tinggi, tetapi modelnya sangat lemah dalam mendeteksi pasien yang meninggal karena data tidak seimbang. Model lebih banyak memprediksi pasien sebagai hidup karena jumlahnya dominan. Ini disebut bias terhadap kelas mayoritas. Dan lalu jadi berikut penjelasannya secara jelas. Akurasinya yaitu 70%, yang berarti model secara keseluruhan membuat prediksi yang benar pada 70% data uji. Namun akurasi bisa menyesatkan jika data tidak seimbang seperti dalam kasus yang tadi. Lalu kelasnya tidak seimbang karena data alive atau kelas 0 berjumlah 509 sementara decision atau kelas 1 hanya 91. Ini mengarah pada bias prediksi ke kelas mayoritas.
Berikut penjelasan per kelasnya. Kelas 0 live precisionnya mendapat 0,8 atau 84%. Dari semua pasien yang diprediksi live, 80% benar-benar hidup. Recall-nya 80%. Dari semua pasien yang benar-benar hidup, 80% berhasil terdeteksi. Lalu F1 score-nya 82%. Model sangat bagus dalam mengenali pasien yang hidup. Lalu penjelasan mengenai kelas 1 decision. Precision-nya berada di 11%. Dari semua prediksi decision, hanya 11% yang benar-benar meninggal. Recall-nya 13%. Dari semua pasien yang benar-benar meninggal, hanya 13% yang terdeteksi oleh model. Lalu untuk F1 score-nya yaitu 12%, karena model sangat lemah dalam mengenali pasien yang meninggal. Jadi apa artinya? Model ini cukup baik dalam mendeteksi pasien yang masih hidup, lebih akurat daripada mendeteksi pasien yang meninggal. Kemungkinan ini karena fitur-fitur seperti smoking status, air pollution level, dan chronic lung disease memberikan sinyal kuat terhadap outcome life. Performa tinggi cukup memadai untuk aplikasi awal sehingga prediksi awal. Jadi kesimpulannya, model decision tree sederhana mampu memberikan prediksi dengan performa yang baik terhadap status bertahan hidup pasien kanker paru-paru. Hal ini menunjukkan bahwa dengan fitur yang relevan, prediksi kesehatan berbasis machine learning dapat membantu proses diagnosis awal dan keputusan klinis. Tetapi gagal dalam mendeteksi pasien yang meninggal, yang merupakan hal kritis dalam kasus medis. Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan pada teknik klasifikasi maupun penyimpanan data untuk mendapatkan model yang adil dan efektif di semua kelas. Baik, berikut penjelasan mengenai artikel Medium yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.